Are you ready? Let's go! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well guys, come to my channel again ya. Kembali lagi berada di channel saya. Nah, video kita kali ini akan membahas mengenai penggunaan will dan juga be going to dalam membentuk expression plans and intention. Jadi kita akan membuat kalimat rencana dengan menggunakan modal will dan juga be going to. Dan akan membedakan bagaimana menggunakannya dalam kalimat serta sejauh mana perbedaan will dan juga be going to di dalam kalimat. So what do you think? Ready? Okay, we come for the first. Will and be going to. Both of them refers to future action. Nah, kalau dilihat dari kalimat ini, berarti keduanya tidak ada bedanya dong. Karena memang kedua-duanya membentuk tenses future action. Membentuk kalimat yang menyatakan sebuah kegiatan yang akan berlangsungnya nanti. Bukan saat ini, ya. Okay, as a theory, will a modal auxiliary auxiliary verbs that is used to give meaning to the present future tense. Maknanya apa sih? Di situ dinyatakan bahwa will merupakan bentuk modal auxiliary verb yang penggunaannya itu memberikan makna pada kalimat-kalimat yang dinyatakan untuk masa yang akan datang. Nah, dalam kata lain, will di sini merupakan bentuk kata kerja bantu. Okay? In bahasa we call kata kerja bantu. Ya, jadi will itu akan selalu menempel pada bentuk tenses future. Nah, sekarang saya punya dua kalimat. Ya, bisakah kalian membedakan mana yang bentuknya future, mana yang bukan future? Kita lihat kalimat yang pertama. I go to a market. Kalimat yang kedua, I will go to a market. Kalau dalam teori pertama tadi yang saya sebutkan bahwa will akan menempel pada bentuk future, maka pasti kalian akan menjawab kalimat yang kedua merupakan bentuk future tense. It's okay, itu juga betul ya. Tapi bagaimana keterangan selanjutnya? Kita lihat kalimat yang pertama, I go to a market. Nah, dalam bentuk tenses, kalimat ini disebut dengan tenses simple present, di mana pembentuk kalimat dari simple present adalah subject, verb one, dan juga object. Di situ kita lihat bahwa verbnya adalah go, ya, kata kerja pertama. Sedangkan untuk kalimat I will go to a market, verbnya tidak sendirian, tapi ada kata kerja bantu. Ada bantuan di situ, yaitu will. I will, kemudian ditambahkan dengan verb one, baru kemudian ditambahkan dengan keterangan lainnya. Nah, di sini pun maknanya untuk kalimat yang pertama bahwa kamu atau saya maksudnya sedang pergi ke pasar, ya. I go to a market. Saya pergi ke pasar. Statement ya, pernyataan saya pergi ke pasar. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, ini merupakan rencana saya, ya, yang belum tentu terlaksana pada saat sekarang. Saya akan pergi ke pasar. Planning. Berikutnya, kalau gitu, rumus yang paling gampang untuk mencatatkan bentuk future yang ada will-nya adalah subject plus will plus verb one plus complement. Nah, complement itu sendiri bisa berisi objek, adverb, adjective, ataupun noun. Oke? Kita lanjutkan. Nah, sekarang mengenai be going to. Ya, di situ tertulis for simple future, we use be in present form, namely is, am, are, according to the subject. Maknanya seperti apa? Begini, be going to.
be itu sendiri memiliki isi ya, bukan hanya be yang dituliskan berdampingan dengan going to. Apa isi be? Be di situ isinya adalah bentuk to be dari present yang kita kenal dengan is, am, are. Nah, penggunaan be itu sendiri tergantung pada subjeknya. Contoh, subjek tunggal, maka kita akan menggunakan be-nya is or am. Sedangkan untuk subjek jamak, maka kita akan menggunakan be-nya yaitu are. Kemudian, saya punya dua contoh kalimat yang akan kita bandingkan. Mana yang bentuk simple future, mana yang bentuk continuous. Dilihat dari dua kalimat ini. Ya, yang pertama, I am going to Rika's house. Saya sedang pergi ke rumahnya Rika. Sedangkan kalimat yang kedua, I am going to study math there. Saya berencana mau belajar matematika di sana. Dari dua kalimat ini memiliki makna yang berbeda. Yang pertama adalah sebuah aktivitas yang sedang dilakukan, sedangkan kalimat yang kedua adalah merupakan rencana yang akan dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari formulanya, lihat dari rumusnya, kalimat yang pertama yaitu bentuk kalimat progresif atau continuous, di mana ada subjek I, kemudian ada to be am, kemudian ada verb one-nya adalah go yang ditambahkan dengan ing, going, dan kemudian keterangan berikutnya. Sedangkan untuk contoh kalimat yang kedua, di situ am going to merupakan bentuk modal auxiliaries-nya. Sedangkan kata kerjanya adalah study. Bukan go ya. Kata kerjanya adalah study. Am going to merupakan bentuk modal ya, membantu si kata kerja. Oke? You get it? Dapat ya? Yang pertama adalah saya sedang pergi ke rumah Rika. Yang kedua adalah saya mau atau berencana untuk belajar matematika di sana. Nah, sekarang kita akan lihat penggunaan will dan juga be going to di dalam membuat kalimat. Kita akan gunakan untuk kalimat yang seperti apa saja sih? Kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari will ya. Will di situ dinyatakan bahwa bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Contoh kalimatnya seperti ini. The situation is I am hungry. I think I will buy a bread. Ya, jadi will bisa digunakan untuk sebuah rencana mengambil keputusan atas kondisi yang ada. Yang kedua, will digunakan untuk offer, menawarkan. Situasinya, let's look heavy. I will help you with it. Jadi will digunakan juga untuk sebuah rencana penawaran yang akan diberikan pada kondisi tertentu. Kemudian will juga bisa digunakan untuk expression yang membentuk kalimat janji, promise ya. Situasinya adalah don't worry, I won't tell her. Ya, I won't tell her. Saya tidak akan bilang ke dia. Nah, won't di situ adalah singkatan dari will not. Jadi kalau kalian ingin menyingkat kata will not, itu bisa dengan won't. Oke? Berikutnya adalah treat. Ya, bentuk kata yang kalian gunakan apabila kalian ingin menuduh seseorang ya, memvonis seseorang ya, mengancam seseorang. Mengancam seseorang. Contoh situasinya seperti ini. If you don't stop, I will tell your mother. I will tell your mother. Ya, jadi saya akan bilang loh ke ibu kamu. Jadi sebuah ancaman di situ. Nah, yang berikutnya, will juga bisa digunakan untuk refusal, ya, penolakan. Contohnya, she won't listen to anything say, ya, dia tidak mau mendengar apapun yang diucapkan, ya. Nah, refusal di sini adalah sebuah rencana yang menyatakan bahwa tidak akan, ya, dia dengar apa yang dikatakan. Oke. Setelah tadi will, sekarang kita lihat kondisinya apabila menggunakan modal be going to. Di situ disebutkan bahwa penggunaan be going to
bisa digunakan untuk prior plan. Jadi sebuah rencana ya. Dengan rencana yang seperti apa? Di situ disebutkan the decision was made before the moment of speaking. Jadi keputusan itu sudah dibuat dulu sebelum rencana itu diucapkan. Jadi singkatnya bahwa will itu bisa digunakan untuk spontan momen atau spontan keinginan, tapi be going to lebih kepada perencanaan ya. Jadi ada perencanaan dulu sebelum keinginan itu dilontarkan. Contoh kalimatnya, I am going to the beach next week with my family. Nah, kalau dalam kalimat ini tidak mungkin ya secara spontan dia mengutarakan keinginannya. Namun lebih tepatnya adalah sebuah rencana liburan di minggu depan bersama keluarga. Yang berikutnya adalah evidence atau sign. Nah, contohnya, when there are signs that something is likely to happen. Ini merupakan bentuk modal yang bisa digunakan apabila kalian sudah melihat sebuah tanda-tanda atau kemungkinan besar yang akan terjadi. Contoh kalimatnya adalah the sky look cloudy. The sky look cloudy. It's going to rain. Ya. Langit udah kelihatan berawan gelap nih. Pastinya akan hujan. Itu akan segera turun hujan. Nah, be going to digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian yang memang sudah terlihat tanda-tandanya. Ya, besar kemungkinan untuk terjadi nantinya. Oke, kalau saya boleh singkatkan bahwa you gunakan will untuk rencana yang spontan, sedangkan you gunakan be going to untuk sebuah rencana yang sudah tersusun sebelumnya. Oke guys, itu tadi will versus be going to. What do you think? Kalian sudah cukup memahami bagaimana menggunakan will dan juga be going to dalam bentuk kalimat future tense. Nah, karena itu jangan berhenti untuk terus belajar dan like, juga share, subscribe di channel, lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran dari saya dan bisa belajar bersama saya. Thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.